Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmunya. Dan pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membahas kitab kitab Syama'il Muhammadiyah. Untuk lebih jelasnya lagi kita langsung saja kepada Ustadz Fadil Al-Maki. Silakan Ustadz. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat dan keluarga beliau. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang membahas bagaimana karakter fisik Nabi kita, cara makan, cara minum, cara tidur, akhlak Nabi, keseharian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang insya Allah kitab ini jika kita istiqamah mempelajarinya akan menambah keimanan kita kepada Nabi kita. Semakin kita mengenal Nabi kita akan semakin menambah keimanan. Semakin bertambah keimanan akan semakin menambah keinginan untuk ittiba, untuk mengikuti sunnah beliau. Silakan dibacakan sekarang hadis kedua nomor 2. Humaid bin Mas'adah Al-Bashri menceritakan kepada kami Abdul Wahab As-Saqafi meriwayatkan dari Humaid dari Anas bin Malik lagi ya. Karena Anas bin Malik ini merupakan khadimnya Nabi. Jadi yang sering hari-hari ketemu dengan Nabi. Makanya beliau ini kalau meriwayatkan karakter Nabi itu detail sekali. Soalnya hari-harinya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Sayyidina Anas di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur sedang. Di sini Nabi memiliki karakter fisik raba'ah. Raba'ah itu laisa bitawilil ba'in, kayak yang sebelumnya kita bahas, laisa bil qasir. Jadi Nabi kita memiliki karakter fisik yang sangat-sangat ideal sebagai seorang manusia. Indah sekali fisik beliau. Ukuran tubuh beliau, panjang tangan, panjang kaki, ukuran leher, kepala itu indah, proporsional, luar biasa bagus. Masya Allah, luar biasa indah. Naam. Maka pertanyaannya, siapa indah antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad? Ini saya terbersit pertanyaan ini. Siapa yang indah? Nah, ini ada penjelasannya dalam kitab Muhammad Insan Kamil. Muhammad Insan Kamil ditulis oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Makki. Naam. Apa perbedaan siapa indah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Nur Nabi Yusuf hanya disingkap sebagian saja. Mohon maaf, nur Nabi Yusuf disingkap banyak ketika beliau hidup di dunia. Nur Nabi Yusuf disingkap banyak ketika beliau disingkapkan oleh Allah. Dibukakan nur Nabi Yusuf oleh Allah ketika Nabi Yusuf masih di dunia. Maka ya para perempuan, para istri pembesar pun sampai menyayat tangan mereka, dikirain mangga, rupanya masya Allah ta'ana aydiyahun, masya Allah, sampai memotong tangan mereka. Sedangkan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disingkapkan semuanya di dunia. Kenapa? Kalau disingkapkan semuanya, maka orang yang melihat Nabi nantinya akan nantinya bukan lagi memotong tangannya, nanti akan sampai mengeluarkan jantungnya. Akan mencabik-cabik dirinya, mengeluarkan jantungnya, saking indahnya melihat ciptaan Allah. Maka nur Nabi kita tidak dinampakkan semuanya di akhirat, di dunia. Kalau dinampakkan di dunia, Nabi nggak bisa dakwah nantinya. Nabi baru menyampaikan wahyu kepada sahabat, diam, saking menikmati indahnya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam, ada yang tarik tangan sampai nanti mengeluarkan jantung, masya Allah.
nggak bisa dakwah jadinya Nabi kan. Maka disimpan oleh Allah, nanti di akhirat akan disingkap semuanya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita kalau nanti di akhirat bisa ketemu dengan Nabi, bisa diberikan minuman dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihat indahnya perawakan Nabi di akhirat dengan nur yang tersingkap semuanya. Nah, terus Ustadz, bagaimana tanggapan kita terhadap Nabi Muhammad, Nabi Yusuf? Semuanya Nabi dan semuanya kita beriman pada mereka. Kita umat Nabi Muhammad, kita ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga meyakini Nabi Yusuf adalah nabi yang diutus untuk kaumnya. Masya Allah, barusan terlintas ini pembahasan ini mengenai nur Nabi Yusuf, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita perawakan beliau itu raba'ah, ideal, proporsional antara ukuran kepala, tangan, kaki, dan Masya Allah Nabi six pack beliau. Ada belahan-belahan roti. Dijelaskan dalam salah satu kitab, kalau saya tak salah, kitab Zadul Ma'ad. Jadi Nabi kita itu fisiknya itu bagus gitu. Maka kalau kita laki-laki terlalu ini perut kejar-kejaran maju ke depannya, lebih maju ke depan perut daripada dada kita. Ya tidak dosa sih sebenarnya. Tidak dosa. Namun kalau hidup di masa Sayyidina Umar bin Khattab dimarahin itu. Ini bukan nikmat ini. Kita tidak menjaga pola makan, tidak menjaga olahraga. Ya, orang kalau misalnya terlalu gemuk badannya, ada dua hal yang mungkin tidak bisa dia maksimalkan. Yang pertama, untuk ibadah itu nggak bisa maksimal. Mau tahajud itu baca lama-lama, badan tapi nggak mendukung. Tapi nggak semua orang juga. Ada juga orang gemuk yang kuat juga ibadah kan, karena imannya kuat ya. Ini kalau udah iman nggak kuat, fisik juga nggak kuat karena terlalu berat badan kan. Ada santriana kan, agak gede emang badannya. Itu setiap selesai sholat, zikir, nyari dinding dia kan. Nyandar. Sholatnya itu pasti sampai dinding. Sampai saya bilang, udah kamu sholat di tengah saf di tengah saf pun duduknya gini, keberatan badan. Jadi kayak kurang lincah, mau ngapa-ngapain itu lambat. Ustaz, berarti aib gitu bukan? Enggak, kita tidak sedang menjelek-jelekkan, kita sedang memotivasi. Tapi kan yang penting kami cinta tubuh kami, Ustaz. Kalau memang cinta tubuh, ya jangan digemuk-gemukkan terlalu besar gitu. Oh, berarti Ustaz, orang gemuk itu aib? Tidak, kita bilang aib. Hanya saja mari sama-sama kita untuk menjaga fisik kita lebih sehat, sebagaimana fisik yang disukai oleh para sahabat dulunya. Karena dengan fisik yang tidak terlalu gemuk itu akan menguatkan kita untuk ibadah. Yang kedua, akan membuat hafalan kita kuat. Jadi ada satu penjelasan dalam kitab, orang yang gemuk itu hafalannya itu tidak sekuat hafalan dari orang-orang yang tubuhnya itu lebih proporsional ya. Kenapa bisa? Bawaannya lambat. Bawaannya lambat. Jadi ketika mau ngecas itu agak lambat dikit. Ketika dia mau narik sedikit ini tadi itu agak lambat. Untuk orang-orang yang memiliki badan lebih gemuk, dikarenakan lemaknya tentunya lebih banyak. Dan Anda cuma ingin tanya, fisiknya Ustadz Abdi Hidayat gemuk nggak? Ustadz kok bahas fisik sekarang? Ya kita pengen memotivasi untuk olahraga lah anak muda. Bukan body shaming di sini. Bukan. Ada seorang Ustadz itu menganjurkan ke jamaahnya, karena jamaahnya anak muda, mahasiswa banyaknya. Hendaknya mahasiswa itu, kata beliau, usahakan seminggu itu jogging 5 km. Tapi ini nggak sekaligus sih, pingsan, capek kan. Mungkin sehari 1 km, sehari 1 km. Kemudian kan santri yang memang kami tekankan untuk berolahraga sehari itu, setiap hari sore mereka olahraga. Kalau enggak main bulu tangkis, memanah, naik sepedaan, dan jogging. Ini 4 olahraga mereka. Hari ini main badminton, besok itu sepedaan, besok jogging, besoknya lagi panahan. Jadi ada perputaran olahraga. Dan mereka merasakan ketika nggak olahraga sore, ketika masuk ngaji malam itu mau ngafal berat. Jadi kayak otak tuh kayak nggak ada freshnya gitu, kayak udah terlalu lelah gitu. Tapi kalau ada olahraga, ada keluar keringat, dan tubuh mereka juga bagus, lincah, seolah-olah tuh mana lagi mau dihafal, ada lagi nggak. Jadi ada satu motivasi, dan saya ngalamin ketika di pondok itu. Ketika di pondok jauh dari olahraga, Masya Allah ternyata memang saya ingat dulu itu terlalu ingin melancarkan juz 5. Jadi sore hari teman-teman main futsal di pondok,
Ana sibuk dengan juz 5. Juz 5 itu memang Masya Allah. Baca, ana hafal. Udah ana setorkan, udah pernah tasmi, tapi sering cepat dilupakan oleh Allah juz 5. Akhirnya sore hari itu ana nggak olahraga. 3, 4, 5 seminggu ana nggak olahraga. Ketika masuk majelis maghrib itu pingin ziyadah hafalan kayak buntu. Kayak udah lelah, capek, nggak ada freshnya gitu. Akhirnya ya nggak bener ini. Nanti coba olahraga sore, begitu masuk maghrib, wah mana lagi. Maka fisik Nabi SAW itu rabah. Beliau itu perut beliau nggak buncit. Jadi kalau yang buncit, Ustaz, ini nggak sunnah. Tidak seperti Nabi SAW, ya kejar sunnah yang lain. Minimal ada usaha untuk menguruskan perut itu loh. Dikarenakan ulama tidak menyukai orang yang terlalu buncit. Orang yang tidak menjaga fisik tubuhnya, tidak menjaga olahraga tubuhnya. Dan apalagi itu masa Sayyidina Umar lebih nggak suka beliau sama orang-orang yang terlalu buncit. Dan bagaimana Nabi kita menunjukkan fisik beliau itu bagus gitu, tidak buncit fisik beliau. Lalu Ustaz, bagaimana kami ingin menurunkan lemak kami ini Ustaz, yang Masya Allah ini kejar-kejaran antara perut sama dada Ustaz. Nonton terus, ikuti terus kajian kami, karena nanti kita akan jelaskan bagaimana pola makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak Kang Wahyu, sahabat pecinta Islam di Indonesia sekalian, diet dalam Islam indah sekali, tidak bikin orang lapar. Nggak bikin orang lapar. Terus gimana Ustaz? Nanti Ustaz pernah praktekkan? Pernah ajarkan ke orang? Pernah. Hasilnya gimana? Masya Allah luar biasa. Hasilnya luar biasa. Jadi ada beberapa jamaah yang datang memang dan minta beberapa herbal untuk bisa lebih langsing lah mungkin ya. Kami anjurkan beberapa pola hidup Nabi SAW dan diet, tapi tetap makan nasi. Cuma mungkin ada beberapa tambahan lah. Khairan. Baik, jadi kita ingin jelaskan di sini bagaimana Nabi SAW beliau raba'ah ideal, proporsional dari tubuh beliau, kepala sampai kaki, Masya Allah semuanya itu bagus sekali, indah sekali. Dan beliau juga bukan seorang laki-laki yang buncit, bukan. Nabi kita itu perutnya itu di perut beliau itu ada seperti belahan-belahan roti. Ada roti sobek. Masya Allah. Naam, ba'du. Lanjut Kang. Sekarang ke fisik Nabi. Hasan al-jisim ya. Laisa bit-tawili wala bil-qasir. Tidak tinggi, tidak juga pendek. Hasan al-jisim. Maksudnya apa? Dan fisiknya bagus. Hasan al-jisim. Ideal, enak dilihat. Orang kalau baru ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kayak segan gitu. Wibawa Nabi tinggi sekali. Tapi ketika telah bergaul, wah ternyata sebaik-baiknya manusia. Akrabnya luar biasa. Salah seorang sahabat pernah lagi jalan, begitu dilihat ke belakang, Rasulullah kaget dia seolah-olah dia seperti melihat satu pasukan besar gitu. Gitu jalan lihat, itu saking wibawanya Nabi. Pernah juga ada salah seorang yang ingin membunuh Nabi itu ketika satu ghuzwah Nabi berperang, kemudian para sahabat capek, kelelahan, akhirnya ada orang musyrik, dia ambil pedang, ya Muhammad, siapa yang bisa mencegahmu dariku sekarang? Nabi bilang Allah, itu langsung gemetar dia, puang jatuh pedangnya. Diambil oleh Nabi, sekarang siapa yang bisa mencegahmu dari saya? La ahad, nggak ada siapapun. Didakwahkan ke Islam, masuk Islam. Itu menunjukkan Nabi SAW kalau orang belum kenal, baru pertama sekali ketemu, ini bawah sekali, luar biasa. Dan fisik beliau itu indah sekali, luar biasa. Siapa saja yang ketemu Nabi itu pasti mengagumi akan keindahan fisik Nabi SAW. Tapi ketika setelah bergaul, ternyata orang yang paling baik dalam bergaul, paling kalau bahasa kita orang yang paling luwes dalam bergaul, orang yang paling lembut dalam bergaul, sehingga siapa saja orang yang diajak ngobrol itu merasa enak, merasa nyaman lama ngobrol. Lanjut, rambut Nabi. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Nah ini sudah kita jelaskan di pekan lalu, Nabi itu rambutnya nggak kriwil dan juga nggak lurus seperti bonding gitu. Jadi saya nggak perpanjang lagi karena udah pernah kita jelaskan di episode sebelumnya. Kalau keriting itu kriwil, kalau lurus itu kayak di bonding, gak enak dilihat. Nah, jadi Nabi rambut beliau berlekuk saja, ikal, bergelombang, berlekuk saja. Jadi rambut beliau ini berlekuk. Nah, kemudian jika berjalan, beliau berjalan dengan ini ada yang kurang. Asmaral laun. Asmaral laun ini walaupun secara bahasa artinya ini adalah coklat, tapi bukan coklat.
Nah, karena di sini ada beberapa sedikit tambahan dari ahli ilmu. Wa min ahli ilmi man hamala dzalika ala anna al-murada bis-sumrah. Ada ahli ilmu, para ulama di sini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud daripada sumrah tadi al-humratul khafifah, kemerah-merahan sedikit. Atau sedikit kemerah-merah. Sedikit kemerah-merahan. Ya, bukan. Jadi ini ada butuh syarah, tidak kita terjemahkan sesuai dengan teksnya, namun secara konteksnya. Allati usyriba biha bayaduhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bercampurnya antara putih tadi dengan sedikit kemerah-merahan. Ini yang kita jelaskan sebelumnya. Bahkan ada juga di sini yang menukil dengan kalimat faqalu wa khalafahu ghairuhu min arwah faqalu azharal laun. Azharal laun itu seperti bunga mawar yang kemerah-merahan. Seperti putih kecampur dikit bunga mawar. Iya. Nah, itu indah sekali. Azharal laun seperti putih kecampur sedikit kemerah-merah. Merah apa itu Ustaz? Merah bunga mawar. Merah yang cerah gitu kan. Iya. Tapi bukan berarti merah. Putih ada sedikit kecampur merah-merahan. Yang merah itu akan terlihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang marah. Wajah beliau memerah. Jadi asmaral laun itu maksudnya azharal laun, dan juga difahamin secara konteksnya, syarahnya adalah ada sedikit warna merah. Al-humratu al-khafifah. Merah yang sedikit yang nampak ketika Nabi sedang marah. Karena kalau putih kebiru-biruan itu kayak pucat. Ada orang kulitnya putih biru itu kayak pucat. Kayak mayang, nauzubillah. Tapi kalau putih ada sedikit kemerah-merahan, itu kan kayak dari darah, menunjukkan cerah gitu, segar wajah. Nah, Masya Allah, beliau bersih, putih, Masya Allah kulit beliau. Putihnya itu bukan putih yang nggak enak dilihat, putih pucat itu bukan. Nah, tapi putih beliau putih cerah, putih enak dilihat, putih kemerah-merahan. Lanjutkan. Kalau beliau berjalan, wa iza masya takaffa'u. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Di sini dikatakan ay annahu iza masya sallallahu alaihi wasallam ka'annama yanzilu min munhadir. Maksudnya kalau Nabi jalan itu seperti jalan dari tempat yang tinggi. Beliau jalannya enggak jalan toilet, enggak suka. Sayyidina Umar tuh paling enggak suka sama laki-laki yang kayak gitu. Jadi jangan sampai jadi santri itu enggak, jangan. Ada apa, ada yang bisa dibantu, enggak suka. Dari Sayyidina Umar bin Khattab, dan juga Nabi bukan orang yang seperti itu. Jadi laki-laki itu harus, walaupun sedang berpuasa pun, ya ada apa, ada yang bisa dibantu. Jangan kalah sama resepsionis. Resepsionis mau puasa, nggak puasa, dia tetap, ya ada yang bisa saya bantu Pak, tetap segar, tetap enggak, itu tidak disukai sebenarnya. Jadi ini merupakan bagian yang harus kita sampaikan kepada para penuntut ilmu, para santri. Agim itu nggak suka dengan santri kayak gitu, nggak suka beliau. Makanya kan beliau mendirikan SSG ya, santri serbaguna, itu ala semi militer itu. Pernah ikut? Belum sih. Ada santri kami yang pernah ikut, dan Masya Allah ada juga murid kami yang pernah ikut. Itu kita lihat mereka pun kalau lagi puasa itu tegas dan siap gitu. Maksudnya apa ya? Diajak untuk solat, ayo, untuk ibadah, ayo, muamalah, ayo, semuanya ayo, siap mereka. Jangan sampai kita jadi orang itu jalan letoy, kenapa puasa? Jalan letoy, kenapa tirakat? Tirakat silahkan, tapi tetap menunjukkan karakter yang baik, karakter yang kuat gitu. Jangan sampai ketika sedang puasa datang telat, datang rapat telat. Kenapa? Puasa, saya jalannya pelan-pelan. Nah, ini nggak baik. Mohon maaf, ini nggak baik. Ini nggak kuat, hanya baik saja tapi nggak kuat. Hanya baik untuk dirinya sendiri tapi tidak kuat dan tidak memberikan faedah untuk orang lain. Telat kan orang lain nunggu jadinya. Kenapa? Saya puasa jalannya pelan-pelan. Masya Allah. Cuma baik tapi nggak kuat. Maka Nabi memberikan contoh kepada kita, kalau berjalan itu beliau takaffa itu jalannya tegak jalan beliau, bukan tegap kaku gini, bukan. Jadi jalan beliau itu seperti turun dari tempat yang tinggi. Jalan beliau itu, kaki beliau itu langkahnya lumayan lebar dan tidak gontai, kayak gini. Itu jalannya beliau tegas jalannya. Beginilah jalan tadi ini. Jalannya itu jalan orang yang tegak dan sigap jalannya, bukan jalan orang yang letoy, Khairan, insyaallah kita lanjut ke hadis selanjutnya, silakan. Muhammad bin Bashir, yakni Al-Abdi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Bar'a bin Azib berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lelaki yang berambut ikal. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri penjelasan mengenai apa?
rambutnya. Mengenai rambut. Iya. Hadis ke berapa sekarang? Hadis ketiga. Hadis ketiga ya. Iya. Enggak di sini kan. Iya. Berambut ikal ya. Berambut ikal. Rajulan marbu'an. Naam. Kemudian Berpostur sedang, bahunya bidang. iya, jadi di sini dijelaskan karena Rasulullah SAW rajulan marbu'an, beliau itu postur beliau itu marbu', tadi sudah kita jelaskan, proporsional, ideal tubuh beliau dari kaki sampai kepala itu wah cocok semuanya itu. Kemudian Bahunya bidang. ba'id bainal mankibain. Jadi Nabi kita bukan pribadi yang enggak. Itu bahu beliau itu lebar. Bahu beliau itu lebar dan beginilah bagusnya seorang laki-laki itu walaupun sedang terakat pun enggak letoy gitu, enggak enak dilihat. Ayo kumpul kita ngaji di restoran. Iya Ustaz, kenapa puasa Senin Kamis? Enggak ada kaitannya antara puasa dengan letoy. Ustaz, tapi kan saya belum makan. Kalau puasa pun tetap harus tetap harus tegas dan harus sigap. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang bekerja. Mereka bekerja karena pekerjaannya mereka masih tetap bisa menjaga kedisiplinan, kesigapan. Resepsionis mana ada yang santai-santai. Walaupun lagi capek pun tetap senyum, tetap memberikan sambutan yang bagus. Jadi saya santri kan kalau misalnya hari Kamis puasa seperti hari ini, mereka itu ada yang puasa tapi letoy-letoy gitu, itu kita tegur biasanya. Jangan jadikan puasa sebagai alasan. Karena Nabi kita pribadi yang bahu beliau itu bidang. Jadi ada ba'id itu lebar, bukan jauh. Jangan kita artikan jauh. Lebar bahu beliau, menunjukkan bahwasanya dada beliau bidang. Kalau orang dadanya bidang, bahunya pasti lebar. Ustaz, olahraga apa? Kalau misalnya ada yang tanya, Ustaz, anak kami ini bahunya itu suka gini, Ustaz, kadang juga bahunya gini, ada yang miring-miring. Olahraga apa Ustaz yang bagus untuk membuat bahu anak-anak itu lebar? Dan kalau bahu lebar, dada bidang, mau ngaji itu nafas kita panjang kan? Iya. Kalau kita begini, jadi imam terlalu bongkok begini, atau kalau kita ngaji terlalu rapat bahu kita, nafas kita pendek nantinya. Nah, jadi karakter fisik dari Nabi kita ba'id bainal mankibain. Maksudnya bidang kedua, lebar kedua bahu beliau. Olahraga yang paling baik untuk membuat bahu kita ini bisa lebar adalah memanah. Memanah itu bagus, kalau kita memanah itu bagus untuk melebarkan kedua bahu. Jadi Nabi kita itu bukan pribadi yang letoy, pribadi yang loyo, bukan. Beliau itu kedua bahu beliau lebar, menunjukkan dada beliau bedang, fisik beliau itu bagus, masya Allah. Naam. Padahal zaman dulu nggak ada alat fitness. Iya betul. Bagaimana para sahabat bisa membentuk tubuh mereka walaupun zaman dulu nggak ada alat fitness? Ikuti terus kajian kami. Lanjutkan. Berambut lebat sampai cuping telinga. Ya, azim al-jummah ila syahmati uzunih. Maksudnya rambut Nabi itu bukan rambut yang tipis. Kadang ada orang kita lihat rambutnya itu tipis gitu, kayak rontok banyak. Ini menunjukkan Nabi kita itu sehat beliau. Ya, betul. Rambut beliau itu tebal, bahkan azim al-jummah ila syahmati uzunain. Sampai ke telinga ini beliau, sampai ke bagian telinga. Nah, rambut Nabi itu tidak melebihi cuping telinga. Jadi ada yang sampai ke pertengahan cuping di sini nih. Nah, jadi ada rambut Nabi sampai ke sini, ini bagian depan. Nah, ini bagian depan. Nanti sepertinya di hadis selanjutnya ada penjelasan lebih detail. Rambut Nabi itu kalau bagian depan ini sampai ke cuping telinganya. Oke. Kemudian bagian tengah ini sampai ke sampai ke mana? Sampai ke cuping, ujung cuping. Dan tidak melebihi ujung cuping. Kemudian bagian belakang ini sampai ke pundak. Nah, sampai ke pundak ini batas rambut laki-laki. Jadi kalau misalnya ada laki-laki mau panjangkan rambut, cukuplah sampai ke pundak saja. Kalau melewati pundak, nanti kami bingung. Mau panggil Mas Jamil atau Mas Jamilah. Dari belakang, iya. Khawatir kita nanti wudhu, bingung kita. Ini laki-laki perempuan. Rambutnya sampai ke pundak, ke bahu sini, kemudian berbelok, nambah lagi. Nah, jadi punten kan? Kalau misalnya rambut sampai sini saja, jangan lagi berbelok ke sini, karena ini batas dari rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rambut beliau ini yang depannya ini sampai ke sini. Nanti ada penjelasannya dan juga disyarah dalam kitab ini, Syarah Syama'il Muhammadiyah. Yang bagian tengahnya ini sampai ke ujung cuping, yang belakang baru sampai ke pundak, sehingga yang bagian depannya ini tidak sampai, bagian tengah ini juga tidak sampai melebihi cuping telinga. Ini batas kerapian.
Jadi kalau ada santri pengen panjangkan rambut dari sini udah sampai ke sini, itu kalau dia mau tutup rambutnya itu segini, sampai ke bibirnya, ditutup begini. Itu kalau malam-malam mati lampu, hati-hati tuh, jangan jangan rambut semua di sini. Jadi batas dari depan ini kalau kita ingin panjangkan, ditarik ke sini sampai ke tengah kuping. Nah, dan ini bagian daging kecil ini sampai sini. Dan di sini dijelaskan azimal jummah, itu menunjukkan lebat. Dari depan saja rambut Nabi itu udah lebat, karena rambut yang rontok itu tentunya nggak bagus. Nah, rambut Nabi itu enak dilihat, lebat rambut beliau. Lanjut. Dan beliau memakai kain merah. Iya, naam. Nabi SAW pernah memakai jubah yang berwarna merah ketika beliau berdakwah di Mekah dan beliau berdakwah kepada orang-orang di sekitar pasar. Naam. Lanjut. Kemudian aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Ini sahabat meriwayatkan, aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, indah sekali tubuh Nabi. Tadi ada tambahan sedikit. Ini pelan-pelan mulai masuk ke penjelasan yang lain. Nanti penjelasan dari kening sampai ke dagu. Ini baru penjelasan dari rambut sampai ke bahu. Nah, bagaimana menjelaskan bahwasanya bahu kedua nabi kita lebar. Bahu beliau itu menunjukkan beliau orang yang dadanya itu bidang. Nah, kemudian rambut beliau itu yang dari depannya saja itu udah lebat, enak dilihat. Jadi dari depan ini rapi, rambut Nabi rapi, enak dilihat sampai ke mana? Ila syahmati uzunai, sampai ke dua daging telinga beliau, enggak lebih dari cuping. Nah, dari depan ini, dari tengah ini enggak lebih dari cuping. Yang depan sampai sini, yang tengah sampai ke sini, sampai ke sini. Dan rambut Nabi yang jatuh itu enak dilihat. Nah, karena lebat. Tapi kalau sedikit kan gak enak. Cuma satu, cuma dua, cuma sejumput segini, rambut ke sini kan gak enak. Tapi ini bagus, rambut Nabi SAW. Kemudian beliau terkadang menyisirnya, terkadang tidak. Dan nanti ada penjelasan di depan. Terkadang menyisir, terkadang tidak. Kenapa? Karena laki-laki itu jangan sering-sering pegang sisir. Apalagi kalau sisirnya itu sampai ada di dalam tas gitu. Jangan. Saya menganjurkan laki-laki jangan terlalu dekat dengan sisir. Sisiran itu sehari 2-3 kali cukup selesai mandi. Jangan sampai kan ada yang dimasukin dalam ini. Kenapa? Karena Nabi kita itu terkadang menyisir, terkadang enggak. Untuk apa? Untuk menunjukkan kelaki-lakian gitu. Jadi laki-laki terlalu klimis juga tidak terlalu dianjurkan. Terlalu klimis, rapi terus gitu, itu kayak orang nggak mau main ke lapangan. Nah, ini dalam satu kitab dijelaskan Umar bin Khattab itu menganjurkan, menulis surat kepada gubernur kalau nggak salah, bahwasanya laki-laki itu harus main ke lapangan, main kuda, main panah. Main panah kan nggak mungkin sambil sisiran gitu kan. Jadi laki-laki itu harus sigap ditunjukkan. Ujung-ujungnya apa, Kang? Laki-laki kalau misalnya terlalu bukan berarti kita menjelek-jelekkan klimisnya, terlalu seneng sisir, dandan, LGBT nauzubillah. Nggak ada kelaki-lakiannya, nggak mau ke lapangan. Kenapa ke lapangan nggak mau? Hitam nanti. Rambut saya rusak ke lapangan. Janganlah. Harus ada mainan olahraganya, baik silat ataupun jogging ataupun apa gitu. Orang jogging kan nggak nyaman lah. Jogging 10 menit sisir rambut, keringetan sisir rambut. Biarin aja sekali-kali dia agak sedikit misalnya rambut saya jarang panjang. Sekali-kali kita cukup rapikan dengan tangan, udah nampak kelaki-lakiannya gitu. Oh, ini strong nih laki-laki ini, sering ke lapangan, masya Allah. Jangan dikit-dikit sisir. Ini jangan-jangan disuruh ke lapangan lari 1 kilometer udah ngos-ngosan nantinya ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontohi karakter Nabi kita, fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menjadi kita jadi laki-laki yang benar laki-laki. Jadi bagaimana ketika kita punya anak, didik dia dulu menjadi laki-laki. Nah, baru kemudian ajarkan menjadi laki-laki yang soleh. Jadi laki-laki dulu. Sekarang banyak yang tidak diajarkan jadi laki-laki dulu. Ujung-ujungnya nauzubillah LGBT. Nauzubillah. Bagaimana kita juga belajar kalau bahu Nabi lebar, gimana sih bahu kita ini bisa lebar ketika duduk tuh, wah gagah di bawah gitu kan. Bisa dengan push up, bisa dengan olahraga, bisa dengan main panah. Rambut bagaimana Ustaz? Nah, itu bebas, mau rambut panjang, mau rambut pendek. Kalau mau rambut panjang ya jangan lebih dari ini tadi apa? Sepundak ini, sebahu. Kemudian juga jangan lebih dari kedua telinga kita. Khairan insyaallah Kang Wahyu, mudah-mudahan siapapun yang bisa ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi nanti akan melihat bagaimana idealnya, proporsionalnya tubuh Nabi kita, dari tingginya beliau, dari bentuk fisik beliau, masya Allah, marbu', indah dilihat, semuanya ideal.
Laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu jangkung yang berlebihan gak enak dilihat, wala bil qasir, tidak pendek, proporsional. Tapi ketika berdiri dengan para sahabat maka beliau paling tinggi. Ketika duduk dengan sahabat beliau paling tinggi. Silakan ditutup. Baik, kita akhiri saja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.